jelang pertandingan meladeni timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini justru disorot media lantaran isu ketertarikan salah satu klub Eropa. Mancini merupakan salah satu pelatih dengan nama beken. Keberhasilan membawa anak-anak asuhnya meraih gelar juara membuat nama mantan penyerang Lazio itu harum sebagai pelatih. Arab Saudi menjadi kesebelasan ke-8 yang dilatih Mancini. Sejak 27 Agustus 2023, atau 14 hari setelah menyatakan mundur dari timnas Italia. Kini setelah setahun lebih menangani tim berjuluk The Green Falcon, muncul kabar yang menyebutkan Mancini dilirik klub Benfica asal Portugal. Media-media Arab Saudi pun menyoroti rumor tersebut jelang laga pertama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi timnas Indonesia, Kamis 5 September. Laporan dari Portugal menyatakan Benfica ingin merekrut Roberto Mancini yang saat ini menjadi pelatih timnas Saudi, tulis Mes7. Sebuah situs di Portugal menyatakan proposal Benfica tidak diterima Mancini, namun bukan berarti membuat negosiasi antara kedua pihak terhenti, ketik Sport 360. Kabar serupa juga menjadi salah satu bahasan di media Gulf 365. Sama seperti media lainnya, sumber dari kabar ketertarikan Benfica berasal dari media Portugal Bola. Selain itu ditambahkan pula perihal keinginan Mancini melatih Benfica yang pernah diutarakan pada 11 tahun lalu kepada media Italia Corriere dello Sport. Kontrak Mancini dengan Arab Saudi masih akan berlangsung hingga 2027. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memastikan timnas Indonesia menjalani ibadah umrah karena instruksi dari pelatih Shin Tae-yong. Sebab, ada waktu luang dalam persiapan timnya untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang itu, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi. Laga itu akan dimainkan di King Abdullah pada 6 September 2024. Sumarji mengatakan agenda timnas Indonesia belum terlalu padat untuk melakukan persiapan. Jadi, hal itu membuat para pemain yang beragama Islam dapat menjalani ibadah umrah. Hari ini pagi 08.00 12.00 waktu Arab Saudi, ada waktu longgar. Coach Shin menyampaikan yang beragama Islam melaksanakan ibadah umrah dan sekaligus berdoa bersama, kata Sumarji, Senin, 2 September 2024. Pria berkacamata itu menceritakan bahwa ibadah umrah itu berjalan tanpa ada kendala apapun. Kondisi tersebut membuat agenda latihan timnas Indonesia juga tidak terganggu. Saya yang memimpin pemain ke Masjid Al-Haram. Semua berjalan lancar. Pemain sudah kembali ke hotel dan siap untuk latihan, katanya. Dalam fase grup C, timnas Indonesia dan Arab juga akan bersua Australia, Bahrain, dan Cina. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimainkan dengan sistem kandang dan tandang yang berlangsung sejak 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025. Timnas Indonesia menjalani ibadah umrah di sela-sela persiapan melawan Arab Saudi. Pertemuan kedua tim itu dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah pada 6 September 2024. Pemain timnas Indonesia Ramadan Sananta sempat memposting foto di story Instagram pribadinya. Ramadan sedang menjalani umrah. Dia berfoto bersama Egy Maulana Fikri dan Pratama Arhan dengan latar Ka'bah. Sementara itu, dalam postingan akun Instagram Garuda Let Go ID, terlihat beberapa pemain di antaranya Hernando Ari, Ragnar Oratmangun dan Rizky Ridho keluar dari bus menggunakan pakaian ihram. Pakaian itu dipakai untuk beribadah haji atau umrah. Timnas Indonesia berada di Arab Saudi sejak 1 September 2024. Mereka lebih awal tiba di sana untuk mematangkan tim melawan Green Falcons, julukan Arab Saudi. Timnas Indonesia terbagi dalam dua pola menuju Arab Saudi.
Pola pertama berangkat dari Indonesia dengan memboyong 12 pemain dan pola kedua 14 pemain langsung menuju Arab Saudi. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova mengatakan 26 pemain dalam keadaan cukup baik sejauh ini. Jadi, kondisi itu menjadi modal awal Timnas Indonesia melawan tim tuan rumah. Kondisinya semua baik, kata Nova. Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga bakal menjadi persaingan dua pelatih antara Shin Tae-yong versus Roberto Mancini. Seperti diketahui, Mancini saat ini bertugas sebagai pelatih kepala Timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia dan Arab Saudi akan bentrok dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan melawan Arab Saudi dapat menjadi momentum yang baik untuk menguji performa melawan tim top Asia. Namun, bagi Shin Tae-yong, pertarungan ini sekaligus menjadi kesempatan menjajal kekuatan taktik Roberto Mancini. Mancini memang salah satu pelatih terbaik. Apalagi, di bawah naungannya, Arab Saudi berinvestasi banyak, ucap Shin Tae-yong kepada awak media seusai sesi latihan di Senayan, Jakarta, 31 Agustus 2024. Meski Indonesia di posisi yang tidak difavoritkan di hadapan Arab Saudi, menurutnya, apapun bisa terjadi di atas lapangan, meskipun skuad Garuda menghadapi tim kuat dengan pelatih hebat dan juga harus bermain di kandang lawan. Tim mereka, Arab Saudi, bagus, tetapi bola itu bundar. Untuk itu, persiapan kita harus lebih fokus dan lebih baik lagi, tegas Shin Tae-yong. Pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa dan sampai selesai pertandingan kita harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, apalagi ini laga tandang, tambahnya. Jadwal Timnas Indonesia versus Arab Saudi, Stadion King Abdullah, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air di kisaran 3 hingga 7 September 2024. Pemain ini datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Seperti biasa, agenda pemain ini datang ke Indonesia untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan guna proses naturalisasi, hingga peresmian via pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar untuk menyebutkan nama yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, kata Arya Sinulinga. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, lanjut Arya Sinulinga. Meski belum diungkap sosok yang dimaksud, nama penyerang FC Volendam U21 Mauro Zylstra mencuat sebagai pemain yang segera datang ke tanah air. Berbicara kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, Yusa Nugraha, Mauro Zylstra mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Berbeda dengan Mauro Zylstra, tim Gepens dan Dion Marks lebih dulu diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Selain nama-nama di atas, ada sejumlah personel yang disinyalir segera menjalani proses naturalisasi. Ia hanya menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia. Selain Mauro Zylstra, ada juga tim Gepens, FC Emmen, dan Dion Marks, NEC Nijmegen U21.